Suci masuk ke kamar Yodi Prabowo saat jenazah kekasih dimakamkan. Buka laptop hingga tetangga curiga. Suci Fitri Rohmah, kekasih Yodi Prabowo, menjadi sorotan seiring dengan pemecahan kasus kematian sang editor Metro TV tersebut. Muncul beberapa kejanggalan dari gerak-gerik Suci, termasuk pada hari almarhum Yodi Prabowo dimakamkan. Suci diketahui masuk ke kamar Yodi Prabowo dan membuka laptop korban. Hal itu diungkapkan oleh ibunda Yodi Prabowo, Turinah. Kejadian tersebut membuat dirinya dan para tetangga keheranan. Suci diketahui masuk ke kamar Yodi Prabowo dan membuka laptop korban. Hal itu diungkapkan oleh ibunda Yodi Prabowo, Turinah. Kejadian tersebut membuat dirinya dan para tetangga keheranan. Turinah menuturkan apa yang dilakukan Suci di kamar Yodi Prabowo. Di kamar tersebut sambil mengaji, Suci membuka barang milik sang kekasih yakni laptop. Tapi curiganya lagi, pas mayat sudah di rumah, dia ke atas ngaji sambil buka-buka laptop si Yodi, kata Turinah. Turinah heran. Mengapa kekasih mendiang anaknya bersikap seperti itu? Keheranan tak hanya dirasakan Turinah, tetangga yang sedang melayat pun demikian. Sampai pada akhirnya, Suci dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Lanjut Turinah menuturkan, Suci tampak kaget ketika dipanggil polisi. Dipanggil polisi tuh, Suci bilang, apaan? Makanya adik saya pada curiga. Masa dipanggil polisi dia kaget, ujar Turinah. Masa takut sama polisi, kata dia. Enggak mau hafalin Al-Quran. Diomelinkan sama orang-orang, sambungnya. Tak lama kemudian, Suci keluar dari kamar Yodi Prabowo dan menemui polisi. Tetangga saya malah curiga ke dia. Kata polisi juga kurang kooperatif penjelasannya, kata bapaknya. Oleh itu anak Suci, kata Turinah. Beberapa waktu lalu, Suci sempat curhat ke polisi karena merasa dipojokkan. Suci bilang, Suci dipojokkan, dibully. Aku dipojokkan, kata Suci seperti yang diutarakan ibunda Yodi Prabowo. Sebelumnya pada Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020, Suci diajak polisi ikut olah tempat kejadian perkara di Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan. Sang kekasih, Yodi Prabowo, ditemukan meninggal dunia pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020, di pinggir Jalan Tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi menyebutkan, raut wajah Suci saat itu tak menunjukkan kesedihan. Intinya mah nggak sedih, malah ketawa-ketawa, kata pria berinisial E, salah satu saksi dalam kasus tewasnya editor Metro TV. Tak hanya E, warga lainnya berinisial Devi mengutarakan hal yang serupa. Pas saya lihatin aja tuh kok nggak ada aura sedih, malah lepas saja gitu ketawa. Enggak ngangka juga kalau itu ceweknya, pacar Yodi, kata Deve yang saat itu juga dampingi Suci. Beberapa hari kemudian, Turinah mengungkapkan, Suci dipanggil polisi. Menurut Turinah, Suci mengadu kepada polisi bahwa ia merasa disudutkan. Turinah yang mendengar keluhan Suci mencoba menenangkannya. Ia memberi nasihat agar perempuan berusia 24 tahun itu tidak perlu takut. Kata ibu, enggak usah dipikirin kalau memang enggak merasa, ujar Turinah. Ia pun memaklumi jika banyak anggapan miring soal sikap Suci setelah Yodi Prabowo tewas. Memang orangnya seperti itu kali. Namanya juga anak bontot, kayak masih bocah, tutur Turinah.